Tenggara Timur yang hadir bersama kita, saudara saya, adik saya Dominikus Alpawan Rangga Kakak. Sudah kenal Pak Angga ya, Bapak Mama ya. Tadi Bapak Ivan bilang anak saya, adik saya ya, jadi tidak asing buat orang Wijaya Timur. Tepuk tangan dong. Yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, Bapak Thomas Tanggudendo, yang baru saja dilantik kemarin. Ini sudah ketua definitif. Mohon maaf ketua sementara, tapi akan dilantik menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya ya. Kalau saya ajak ke sini beliau, biar beliau memang ikuti. Ketika Mama Ratu turun kunjungan, ada aspirasi masyarakat, beliau catat ya. Jadi nanti bisa berkolaborasi untuk kita bisa mendorong anggaran untuk bisa menjawab kepentingan masyarakat. Yang saya hormati Ibu Ketua Dewan Stasi, ya Stasi Elo, beberapa waktu yang lalu bersama dengan perwakilan masyarakat hadir di Redang Bolong meminta kunjungan, dan hari ini saya datang di sini. Luar biasa saya melihat ini Stasi Elo luas sekali tadi ya, saya datang lihat lahannya sudah bagus. Semoga ke depan kalau perencanaan untuk renovasi gereja yang bisa berjalan dengan baik. Dan saya mau bilang jangan lupa Mama Ratu ya, tetap selalu bangun komunikasi untuk kita bisa bersama-sama. Sebagian masyarakat dari Kadiwone, dari pada Ewek juga hadir ya di tempat ini. Terima kasih Bapak Mama semua. Teman-teman dari Puskesmas Elopada yang sudah memberikan dukungan dalam pemeriksaan kesehatan di tempat ini. Ada dari Elopada ya? Ada ya? Oh iya. Sudah membantu kita. Singkatnya Bapak Mama semua yang saya kasihi dan saya cintai, saya datang lagi di sini semua karena berkat Tuhan ya. Saya sudah berkunjung mulai dari Danggamangu, Dikir ya, datang di Padaewet sudah berapa kali, datang lagi di Stasi Elo, dan nanti saya akan turun ke Maredakalada, Kadiwone, saya akan turun semua ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya masih sebagai anggota DPR RI. Saya akan terus melaksanakan tugas saya sampai akhir masa jabatan saya. Walaupun sudah berakhir masa jabatan saya akan terus bekerja untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, baik di level kabupaten, provinsi, maupun di tingkat pusat. Karena saya sudah punya jaringan yang kuat di pusat, ya. Saya sudah punya teman-teman kerja yang kuat di pusat, ya. Saya juga sudah punya tabungan di pusat, ya. 73.000 suara masyarakat NTT 2 memberikan dukungan kepada Ibu Ratu, itu tidak sia-sia. Itu tabungan kita yang kapan saja kita bisa suarakan kepada pemerintah pusat. Dalam hal ini fraksi Partai Nasdem yang ada di DPR RI untuk bisa memberikan dukungan program bagi Kabupaten Sumba Barat Daya ya. Jadi kami hadir di sini untuk melayani Bapak Mama. Saya di Komisi 9. Tugasnya bagaimana memastikan semua masyarakat hidup sehat. Bagaimana semua masyarakat sehat mendapatkan layanan kesehatan yang bagus, fasilitas kesehatan yang bagus, edukasi, pendidikan yang diberikan kepada masyarakat, jadi masyarakat cerdas, ya. Fasilitas kita siapkan, jaminan sosial kesehatan kita hadirkan. Saya mau kasih tahu Bapak Mama, ya, negara yang paling bagus memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh warga negara adalah Indonesia. Lewat program JKN KIS, Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Indonesia Sehat. Itu yang Mama Ratu perjuangkan di Jakarta bersama-sama dengan teman-teman Komisi 9 untuk memastikan seluruh Indonesia mendapatkan jaminan kesehatan, ya. Selain itu juga Sumba Barat Daya juga menjadi prioritas, sehingga untuk Sumba Barat Daya kita sudah UHC, Universal Health Coverage, artinya seluruh Sumba Barat Daya sudah di-cover dalam program JKN KIS. Uang yang kurang dari pusat didukung 17 miliar tahun ini dari pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, dari Pak Bupati dan DPR ya. Jadi semua masyarakat sudah masuk dalam JKN KIS. Saya mau tanya untuk pastikan, ada yang sudah berobat ke puskesmas? Bayar atau gratis? Gratis. Iya.
Karena gratis Bapak Mama uangnya dari pusat. Ada dari APBN, sebagian dari APBD 2. Kita dorong itu agar kami DPR, walaupun tidak datang satu persatu ke rumahnya Bapak Mama, tapi ketika Bapak Mama memanfaatkan program Yemi Kako Makaroduka Kako Puskesmas periksa gratis, itu sama dengan Mama Ratu sudah datang di tengah Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Jadi ketika dipilih, jadi begini, bukan hanya di DPR, mau kita kepala desa, mau kita camat, kita kepala dinas, DPR provinsi, DPR kabupaten, DPR RI, di mana saja kita berada, kita harus bekerja memberi bukti. Ini pemerintah juga, contohnya Poltekkes, ada di Kupang, ya, karena kemitraan dipanggil ke sana kemari, datang sampai di Elo sini, mereka juga mau datang. Kenapa? Itu bentuk komitmen. Ya, Pak Irfan bukan tunggu jadi bupati, tunggu mau jadi gubernur, baru mau turun keliling-keliling, tidak, ya. Nah ini mereka Poltekkes, ya, karena tugas pelayanan kemana saja bisa datang, ya. Begitu juga dengan Mama Ratu, saya datang di sini untuk membawa program agar Bapak Mama semua saya ajak mari kita hidup sehat, ya. Jadi saya di Komisi 9 pastikan bagaimana ada rumah sakit. Udah ada rumah sakit besar di Kupang, 700 miliar. Itu yang Mama Ratu perjuangkan bersama dengan teman-teman di DPR. Hadir rumah sakit besar, 350 miliar untuk bangun gedung, 350 miliar untuk alat-alat kesehatan. Jadi kalau mau ada yang rujuk, tidak usah ke Bali, ke Surabaya, cukup ke Kupang sudah ada rumah sakit besar. Di seluruh Indonesia, khususnya NTT, kita bangun rumah sakit umum Pratama. Ya, kita di Dambolo sudah ada, tinggal Mama Ratu dukung gedung yang belum ada. Contohnya ICU, NICU, CSSD itu sudah ada di Dambolo. Tahun kemarin kita bangun unit transfusi darah. Alat kesehatan yang belum ada kita dorong. Obat-obatan yang kurang kita dorong. Semua puskesmas dikasih alat USG. Itu anggaran dari pusat kami berjuang karena banyak tingkat kematian ibu dan bayi. Karena kurang kontrol mereka punya kandungan, harus tunggu ke kota, makanya Mama Ratu minta Menteri Kesehatan hadirkan alat USG di seluruh puskesmas untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat. Obat-obatan harus tersedia. Jadi kalau kita pakai BPJS Kesehatan, nanti kita periksa dapat obat, semuanya gratis, tidak dipungut biaya, kecuali obat tidak tersedia, boleh ambil ke apotik. Setelah beli di apotik, simpan itu struk atau simpan itu kwitansi. Nanti bisa klaim ke BPJS Kesehatan, ya. Ini semua kita buat agar Bapak Mama mendapatkan perlindungan dari negara, ya. Senang tidak Bapak Mama? Jadi kalau ada yang bilang gini, Ayemi, aku oleh barang Mama Ratu, ya kan? Kau oleh barang dapat sesuatu dari Mama Ratu. Oh kami tidak, ya. Nah itu pemikiran yang salah. Ini program jaminan kesehatan Mama Ratu dorong, ya. Itu sebagai bentuk kepedulian kami terhadap Bapak Mama. Jadi walaupun kami tidak datang di rumah masing-masing, tapi program Bapak Mama manfaatkan ketika berobat sama dengan kami sudah hadir, ya. Jadi rumah sakit kita dorong, puskesmas semua kita dorong agar Bapak Mama bisa sehat. Begitu juga dengan hari ini, sosialisasi gerakan masyarakat hidup sehat untuk mengantisipasi kita jangan sampai kena penyakit menular maupun tidak menular. Ya, perlu kita sosialisasikan. Untuk apa Bapak Mama membangun pemahaman Bapak Mama? Sebelum kita tadi duduk di sini kita periksa. Tujuannya apa? Kita jadi tahu bagaimana kita punya kesehatan, tensi kita, gula darah, dan lain sebagainya. Untuk apa? Antisipasi. Kalau sudah tahu ada bibit-bibit darah tinggi, kurangi makan daging. Kalau sudah tahu ada bibit-bibit kolesterol, atur makanan yang baik. Ya, artinya pola hidup, berolahraga. Kalau kita orang Sumba ini, orang di WJ Timur tidak usah ragu. Mereka memang tidak ada yang overweight. Badan mereka pas-pas karena ini semua petani, rajin ke sawah, ya. Jadi fisik mereka bagus, ya, tenaga juga bagus. Nah, tapi dengan kehadiran Bapak Mama, mudah-mudahan sudah tahu tadi, oh saya tensinya sekian, gula darah saya sekian, berarti saya harus jaga saya punya diri biar sehat. Karena 2025 SBD maju berkembang.
Kalau kita sakit, kita rugi. Kita dodok kayak apa? Kaki dodok sudah. Pena yang atas dodok senang. Kita di tempat tidur karena tidak bisa beraktivitas karena sakit. Tapi kalau kita sehat, kita bisa menikmati kemajuan Sumba Barat Daya. Kita senang, kita bahagia. Yang petani mau minta hand traktor, yang petani mau minta combine thresher, irigasi, pupuk, obat-obatan bisa dikomunikasikan dengan Mama Ratu, ya. Jadi perlu sekali kita membangun hidup sehat. Kalau sudah tahu tadi ada tensi dan lain sebagainya, atur pola hidup. Bisa Bapak Mama? Bisa. Harus sehat ya, biar kita semua bisa beraktivitas dengan baik. Nah, ini Bapak Mama maksud kehadiran kita hari ini. Apa peran Mama Ratu untuk mendukung program? Tadi Pak Irfan sudah menyampaikan ya, ini program Mama Ratu dukung dari pusat. Mama Ratu dukung dalam pertama undang-undang ya. Jadi undang-undang kesehatan sudah kita ketok. Saya adalah salah satu panitia kerja pembahasan undang-undang kesehatan. Undang-undang ini berlaku itu puluhan tahun ke depan sampai nanti ada amandemen baru berubah. Ya, jadi Mama Ratu senang ketika jadi DPR kita mendorong undang-undang yang baik ya. Itu sama dengan apa? Bapak Mama yang ada di sini, warga SPD yang memilih saya sudah berkontribusi untuk bangsa ini ya. Ada undang-undang, saya bicara di sana karena saya perwakilan Bapak Mama ya. Kepentingan masyarakat di seluruh Indonesia kita dorong ya agar derajat kesehatan masyarakat bisa lebih baik lagi. Yang kedua, anggaran. Ada ratusan triliun anggaran yang kita dorong ya untuk bisa mencukupi kebutuhan kesehatan masyarakat. Program-program kesehatan bisa didorong ya. Ini dukungan Mama Ratu. Dan yang ketiga, pengawasan. Saya mau mengawasi agar semua program yang sudah dibahas bersama itu berjalan dengan baik sampai di masyarakat. Kalau ada kekurangan, saya datang sini kan saya mendengar, oh kurangnya di sini, oh ini masalahnya. Bapak Mama bisa sampaikan agar kita bisa perjuangkan. Apalagi ada Wakil Ketua DPR Pak Thomas di sini, nanti di kabupaten Bapak Mama kita bisa dukung, ya mereka bisa dukung. Kurang provinsi kita komunikasi, dan di pusat juga nanti Mama Ratu akan komunikasikan, ya. Nah, dalam rangka saya melakukan kunjungan atau dalam rangka kunjungan hari ini selain sosialisasi, saya juga mau mendengar apa kata Bapak Mama, ya, tentang masalah yang ada baik itu di sektor pertanian, masalah apa yang ada di pertanian sehingga kita bisa dorong, ya. Sektor pendidikan, kira-kira apa yang kurang, ya, sehingga kita bisa merencanakan strategi yang tepat untuk bisa membangun sektor-sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, pertanian agar bisa dijawab oleh masyarakat, ya. Nah, ini kehadiran Mama Ratu di sini semoga bisa bermanfaat buat Bapak Mama semua yang ada. Saya mau tanya Bapak Mama, senang tidak saya datang di sini? Senang. Ya, kita bukan hanya omong-omong, tapi kita mau beri bukti, ya. Karena apa? Persoalan itu banyak. Kalau kita hanya omong-omong tidak akan selesai, ya. Jadi Mama Ratu sering turun ke bawah untuk apa? Ada masalah ini, jangan tunggu 1 minggu baru, jangan tunggu bertahun-tahun. Ada masalah hari ini, langsung eksekusi, cari solusinya, kita selesaikan. Besok lagi begitu, masalah apa lagi, seperti itu ya. Kita harus sering mendengar keluhan Bapak Mama untuk kita carikan solusi, ya. Dan ini mungkin beberapa hal yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Nanti kalau mau ada yang bertanya boleh, silahkan, ya. Di Poltekkes Kemenkes juga itu, ya, anak-anak kita bisa bersekolah di sana, ya, bisa bersekolah di sana, dan ada beasiswa yang kami dorong dari kementerian. Harapan saya Pak Irfan, mohon didukung anak-anak Sumba karena memang semangat belajar mereka tinggi, tapi kadang-kadang dari segi ekonomi ada yang terbatas, ya. Memang beasiswa PIP ada, belum terjangkau semua, tapi mungkin beasiswa dari Poltekkes Kemenkes untuk bisa cover anak-anak. Ada yang kuliah di Poltekkes Kupang? Ada? Angkat tangan. Semester berapa anaknya Mama? Oh, bulan depan mau habis. Jurusan apa? Kesehatan apa? Perawat. Oh. Iya, jadi ya kita doakan semoga nona atau laki-laki.
Ya, kita doakan semoga cepat ya bisa selesai dengan baik. Nanti kita juga akan dorong di sini puskesmas harus ada di Jawa Timur ya, sehingga anak-anak bisa melakukan pelayanan dan mereka bisa terserap ya di tempat kerja. Itu yang akan Mama Ratu lakukan. Jadi kalau mau kuliah bisa di Poltekkes Kemenkes Kupang, Denpasar ya, itu yang negeri ya. Jadi biayanya tidak terlalu mahal seperti universitas-universitas yang lain ya. Nah, ini mungkin Bapak Mama nanti sebentar kalau ada pertanyaan boleh tanya jawab, baru saya bisa yang memberikan respon lagi ya. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom.